Gimana Tapi Mbak Kristi? kayaknya HP yang iPhone nggak bisa. iPhone nggak bisa, kenapa tuh Mbak Kristi? Tekstiks, Ngotaks, ngatiks, pajak. Hai kawan pajak, selamat datang di podcastnya KPP Pratama Pontianak Barat. Tekstiks, ngotak, ngatik, pajak. Bersama saya Indara Putri Nurmasruri, tim penyuluh KPP Pratama Pontianak Barat. Nah, hari ini tentunya saya ditemani oleh dua rekan saya yang luar biasa. Siapa dia? Tada! Hai, Ada saya Kristi, fungsional asisten penyuluh pajak KPP Pratama Pontianak Barat, menemani teman saya Kawi dan teman saya satu lagi. Hai, saya Ari, tim penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat. Oke kawan pajak, tentunya di podcast kita kali ini akan membahas tentang perpajakan. Nah, tema kita yang akan kita usung pada hari ini adalah tentang hak dan kewajiban dari seorang wajib pajak. Bener kan Mbak Kristi dan Mbak Ari? Yes. Iya. Nah, mungkin nih Mbak Kristi dan Mbak Ari, kawan-kawan nih banyak yang tanya sih, apakah saya ini wajib punya NPWP atau enggak gitu. Ketika usianya udah 18 tahun wajib punya NPWP atau enggak kayak gitu. Mungkin banyak juga nih dari kawan pajak tuh tanya-tanya lah tentang perpajakan lah seperti itu. Nah, mungkin di sini nih kita bisa otak-atik nih aturan perpajakan biar kawan pajak nih makin teredukasi nih terkait apa aja sih hak dan kewajiban dari seorang wajib pajak. Mungkin orang banyak yang tanya nih, apa sih sebenarnya NPWP itu? NPWP ya? Ya. Nomor pokok wajib pajak. Oke, itu Kalau singkatannya ya. kepanjangannya, nomor pokok wajib pajak. Nah, fungsi dari NPWP itu sebenarnya apa sih, Mbak Kristi? Fungsi NPWP itu sebenarnya salah satu identitas buat kita membayar pajak. Sama kayak kalau kita punya rekening bank, kayak gitulah. Simpelnya sih begitu, hanya sebagai identitas saja. Oke, itu hanya sebagai identitas ya, baru nomor ya. Oke, nah apakah ketika kita punya NPWP, apakah kita sudah harus bayar pajak? Itu kan belum tentu ya, seperti itu ya. Nah, itu gimana Gitu. nih menurut Muri? Kalau punya NPWP langsung bayar pajak? Enggak dong, tentu aja enggak. Oke, nanti Tetap- mungkin itu bisa dijelaskan nanti ya, Mbak Ari. ya? Oke. Bikin orang penasaran. Iya, ya, biar kita gimana bikin sih? penasaran. Biar dulu. pada ngeliat sampai akhir nih Kak. Nah, kalau tadi kan Mbak Kristi jelasin tentang apa sih itu NPWP. Nah, siapa aja sih yang wajib punya NPWP, Mbak Ari? Nah, sebenarnya yang wajib punya NPWP itu yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Oke. Jadi misalkan kalau kawan pajak nih orang pribadi, terus sudah berumur di atas 18 tahun, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari, kemudian penghasilannya juga memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, nah itu wajib punya NPWP. Oke, wajib. Berarti tadi Mbak Ari sudah menjelaskan kapan sih ketika seseorang itu wajib memiliki NPWP ya. Oke. Nah, sekarang kita ke gimana sih cara supaya kita bisa punya NPWP. Kalau tadi kan baru syaratnya nih sudah terpenuhi. Terus kita mau memenuhi supaya saya bisa punya NPWP, gimana sih caranya Mbak Kristi? Nah, jadi ini agak ambigu nih pertanyaannya nih, karena kita punya undang-undang baru yang menyatakan dengan memiliki NIK otomatis kita bisa mengaktifkan NIK dan menjadi NPWP. Tapi itu akan kita bahas di materi berikutnya. Simpelnya kalau mau punya NPWP daftar di IREK, Oke, IREK itu apa Mbak Kristi? Electronic Registration. IREK itu maksudnya alamat websitenya kah atau aplikasinya kah? Iya, Gimana? itu alamat website. Dulu orang berbondong-bondong ke KTP, mau daftar, bawa kertas, bawa KTP segala macam. Tapi sekarang karena kita juga mau paperless, karena kita juga menggunakan teknologi, Oke. pindahkan semua itu ke web. Webnya namanya e-registration. Oke, jadi kalau dulu orang daftar pajak ke kantor pajak ya. Iya. Kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak
juga ini ya, juga apa ya, mengikuti lah perkembangan zaman ya. Yes. Untuk pendaftaran NPWP sekarang dilakukan secara elektronik lewat tadi alamatnya di website irek.pajak.go.id. Oke, nah berarti kan wajib pajak tuh nggak perlu datang ke kantor pajak ya untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Kemudian wajib pajak hanya perlu secara online di mana saja, kapan saja lapor lewat IREK ya. Iya. Oke. Terus apa aja sih? Barangkali ada WP nih, ada wajib pajak yang mau mendaftarkan diri, sebelum mendaftarkan diri lewat online di irek.pajak.go.id kan mungkin ada yang perlu disiapkan nih. Apa saja sih Mbak Ari yang perlu disiapkan oleh seseorang jika mereka ini mendaftarkan dirinya di irek.pajak.go.id? Nah, seperti yang tadi udah Kak Kristi bilang nih, jadi IREK ini tujuannya supaya paperless. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah KTP. KTP aja nggak perlu difotokopi, nggak perlu dicetak. Jadi yang kita lihat adalah NIK-nya harus valid. Jadi kalau sekarang nanti sampai 2023 ya, kan masih menggunakan NPWP lama. Nah, ketika mau buat atau mau daftar NPWP itu cukup isi data-datanya, kemudian validasi NIK-nya. Oke, NIK berarti itu untuk orang pribadi ya? Untuk orang pribadi. Ya. Kalau Pak Badan gimana Mbak Ari? Kalau badan usaha, nah kalau badan usaha agak beda dikit ya. Oke. Kalau badan usaha kan ada pengurusnya juga, jadi nanti silakan disiapkan data-data pengurusnya, baik itu KTP, NPWP-nya pengurus, kemudian disiapkan juga akta pendiriannya. Oke. Nanti diinput, input selesai. Oke, berarti sebenarnya wajib pajak tinggal melihat apa saja sih data yang diperlukan di laman IREK itu ya. Iya. Terus kemudian mungkin bisa dilihat dengan dokumen pendukungnya seperti itu. Oke, jadi nggak perlu fotokopi lagi ya sekarang ya. Nggak usah. Kalau dulu kan fotokopi, daftar ke kantor pajak. Kalau sekarang dimana aja, kapan aja bisa punya NPWP ya. Selama punya jaringan internet. Oke, berarti yang penting harus ada jaringan internet ya. Oke. Terus sekarang pertanyaannya, tadi kan kewajiban perpajakannya sudah dijalani. Yang pertama itu daftar ya. Oke, daftar NPWP. Aku udah punya NPWP nih, seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih biaya ketika kita daftar NPWP tadi lewat IREK, Mbak Kristi? Nah, karena dari dulu pun sebenarnya kita ini nggak ada biaya kalau daftar NPWP. Tapi sebenarnya langkah-langkahnya itu udah jelas dan tanpa biaya. Oke, jadi mungkin perlu dipertegas nih ya ke kawan pajak yang ada di rumah yang nonton podcast kita nih. Berarti untuk pendaftaran NPWP itu sebenarnya nggak ada biaya sama sekali dari dulu pun ya. Dari dulu nggak ada, jadi gratis. Tinggal perlu jaringan internet aja ya. Oke. Sama HP-nya mungkin Kak, Oh, atau HP. komputernya. Oh iya, atau HP atau komputer. Kemudian dokumen tadi ya Mbak Ari Sama bilang ya. dokumen-dokumennya. Oke. Nah, gimana Tapi Mbak Kristi? kayaknya HP yang iPhone nggak bisa. iPhone nggak bisa, kenapa tuh Mbak Kristi? Padahal Iya, soalnya ada beberapa iPhone yang nggak bisa. Saya nggak tahu kalau iPhone baru, tapi iPhone lama sepertinya nggak bisa. oh, iPhone lama nggak bisa ya. Jadi Nah, harus karena dia nggak pakai browsernya Google kalau nggak salah. Saya nggak tahu. Mungkin cek browsernya kali Iya, ya Kak cek ya. browsernya. Oke, berarti Mungkin nah, kalau ini memang kamu nggak baca. bisa, iPhone Google nggak bisa, pinjam iPhone temennya. Oh, iPhone temennya. Oke, nah ini salah satu solusi nih dari Bukan Mbak punya Kristi. iPhone temennya, pinjam handphone temennya. Oh, pinjam handphone temennya. Nah, kawan pajak mungkin ada yang punya kendala nih dalam melakukan pendaftaran NPWP kayak itu. Mungkin salah satunya mungkin kawan pajak handphonenya iPhone. Seperti itu ya. Mungkin bisa pinjam temennya yang Android kali ya. Nah, Oke. Android. Karena mungkin belum memenuhi ini kali ya, persyaratan di HP iPhone kali ya. Iya, bisa Oke. jadi. Tapi nggak, semoga bisa kalau memang terjadi error biasanya sih itu. Karena salah satunya kemungkinan karena iPhone itu tadi Iya, ya, karena iPhone. jenis handphonenya ya. Oke. Nah, kemudian kalau udah daftar nih, berarti kan udah punya NPWP nih, kawan pajak nih. Apa aja sih selanjutnya kewajiban dari wajib pajak? Berarti kan dia setelah punya NPWP kan kita bisa nyebut kawan pajak jadi wajib pajak kan ya, Mbak Kristi dan Mbak Ari ya. Nah, apa aja sih kewajiban ketika kita memiliki NPWP, Mbak Ari? Kewajibannya sebenarnya kalau sebelum punya NPWP ada 4 nih Kak. Mendaftarkan, terus menghitung, melapor, menghitung, membayar dan melapor. Oke, ada Jadi 4 urutannya ya. gitu. Mendaftar, hitung, Bayar, bayar, lapor. lapor. Nah, karena sudah daftar berarti
langkah berikutnya menghitung. Jadi menghitung berapa pajak yang harus disetorkan. Nah, ini berdasarkan penghasilan. Jadi kalau misalnya memang dalam setahun tidak ada penghasilan, itu tidak ada pajak terutangnya. Jadi yang tetap dilihat adalah objeknya ya. Objeknya tetap dilihat apakah memang itu sudah dikenakan pajak atau belum. Kemudian setelah tahu nih pajak yang mau dibayarkan berapa, disetorkan. Nah, ini disetorkannya ini bukan ke kantor pajak, Kak. Oke. Mungkin nih, banyak boleh yang sering di-bold tanya kali ya. Boleh. Banyak yang tanya kalau bayar pajak tuh di mana sih? Oke. Bukan di kantor pajak, Oke. tapi bisa bayar di kantor pos, ke bank, lewat ATM, mobile banking, atau e-commerce sekarang juga udah menyediakan menu-menunya. Oke, berarti langkah Direktorat Jenderal Pajak nih cukup Banyak. 2 langkah ke depan, 5 langkah ke depan ya untuk kemajuan teknologi. Kalau tadinya bayarnya ke kantor pajak, untuk mungkin zaman dahulu banget ya. Iya. Kalau sekarang pembayarannya itu tidak ke kantor pajak, tapi bisa lewat bank, Bank, pos tadi bank, ya, pos. Mbak Ari ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi kan Mbak Ari bilang kewajiban perpajakan orang kan ada 4 tuh ya. Salah satunya tadi daftar, hitung, bayar. Bayar. Nah, kita ke poin 3 nih Mbak Kristi, bayar. Semua orang wajib bayar pajak nggak? Tergantung. Oh, tergantung. Apa nih syaratnya nih berarti kalau orang bayar pajak? Tergantung apa yang digantung. Oh iya. Aduh, jangan gantung-gantung apa dulu. Jadi Kayak gini. hubungan Mbak Ari dong. Takut. Oke, kan sebenarnya perpajakan di Indonesia itu berdasarkan apa jenis penghasilannya. Jadi simpelnya, kalau misalnya Anda ini adalah seorang usahawan, Anda ini seorang pedagang, per Januari 2022 ini tidak perlu membayar pajak sampai dengan omset mencapai 500 juta. Tapi jika Anda adalah seorang karyawan yang terima bersih dari misalnya dari bos sudah dipotong, nah itu tidak perlu bayar pajak sampai dengan 60 juta. Sampai dengan 60 juta. Oke. Iya, di atas itu akan ada pemotongan. Mm-mm. Nah, Oke. jadi sebenarnya bukan sampai dengan 60 juta, sampai dengan 54 juta untuk Oke. satu orang, Mm-mm. dan ditambah 4,5 juta jika sudah menikah untuk istri, ditambah lagi 4,5 untuk setiap anak, Oke. maksimal 3 anak. Mm-mm. Nah, Oke, tanggungan ya itu ya. tanggungan. Oke. 3 anak cukup. 3 anak cukup. Biar Maksimal pajaknya 3 ditanggung. anak. ya. Iya. Oke. Anak keempat bayar sendiri. Sendiri. Oke. Berarti tadi tergantung ya. Tergantung apa Oke, yang digantung. Berarti boleh nih kawan pajak. Mungkin banyak yang beranggapan saya nggak punya pekerjaan, saya mau bayar pakai apa pajaknya kayak gitu. Nah, mungkin bisa dipertegas kali ya, mungkin atau dipertegas ke kawan pajak atau wajib pajak bahwa selama kita punya NPWP dan kalaupun kita tidak ada penghasilan ya berarti tidak ada pajak yang kita bayarkan ya. Tapi penghasilan di sini semua. Iya, penghasilan semua. Penghasilan itu nggak hanya digaji, nggak hanya saya buat pajak, saya buat NPWP, buka toko kelontong, Mm-mm. toko kelontong saya tutup, saya buka toko beras, lalu saya nggak usah bayar. Enggak, bukan seperti itu. Oke, Karena oke. masih banyak salah pengertian ya. Oke. Buka NPWP hanya untuk ini, nanti kalau misalnya saya ini tutup, saya nggak usah bayar deh, saya tutup aja, tapi saya buka yang lain. Karena gimana pun kita perlu penghasilan untuk biaya hidup kan. Bener banget. Nah, Kalau nggak gimana ada penghasilan, gimana caranya bayar, betul kan? oke. Sorry, memang banyak ada wajib pajak yang bilang, saya nggak punya penghasilan, anaknya berapa pak? 3. Kan logikanya anaknya perlu makan. Ya, Tapi gitu ada lah. batasannya ya Mbak Ada Kristi ya? batasan tetap. Oke. Nah, sering juga nih ada pertanyaan kayak gini. Kemarin saya daftar NPWP karena mau daftar kerja. Sekarang ternyata saya belum keterima kerja nih, seperti itu. Nah, kewajiban perpajakan apa nih yang perlu saya lakukan? Seperti itu, gimana Mbak Ari? Oh, iya. Kalau tadi kan disebutkan nih kewajibannya ada 4. Mm-mm. Yang terakhir lapor. Nah, kalau tadi kan sudah dihitung berarti dalam 1 tahun mungkin belum ada penghasilan ya. Kalau belum ada penghasilan berarti kan tidak ada pajak yang disetorkan. Nah, selama NPWP-nya aktif nanti tetap wajib lapor, Oke, melaporkan berarti SPT tahunannya setiap tahun. soalnya banyak yang Mbak abis lapor
Mbak ini biayanya berapa ya gitu ya. Oke, jadi perlu dipertegas juga segala bentuk layanan yang ada di kantor pajak itu tidak dipungut biaya, Iya. alias gratis ya Mbak Kristi dan Mbak Ari ya. Ada sih Kak, Oh iya, 2M. apa itu 2M? Makasih Mbak. Oh iya.